pujian dan syukur ya Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan Tuhan. Segenap hidupku bersekutu. Saudara, dengarlah sabda membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Tuhanmu, bebaskan inilah tahun pembebasan, inilah tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Media buka, sopanlah, bersoraklah, selalu tahun pembebasan. Sekian banyak murid yang dimiliki Tuhan Yesus, yang dipunyai Tuhan Yesus, yang mengikut Dia. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi Maria Magdalena ini memiliki anugerah yang spesial. Sebagai perempuan, sebagai wanita, pemberita dari kebangkitan Kristus yang pertama sekali. Begitu Yesus bangkit, Yesus tampakkan dirinya kepadanya. Siapa Maria Magdalena ini? Ini penting kita pahami, kenapa dia disebut Maria Magdalena? Ada di kampung di Israel itu namanya Kampung Magdala, bukan Mandala. Beda ya. Kalau Mandala, Perumnas Mandala. Tapi di Israel itu ada namanya Kampung Magdala. Jadi Maria ini dari kampung itu. Itulah sebabnya dia disebut Maria Magdalena. Maria dari Magdala, dari Kampung Magdala. Dan siapa dia? Kenapa begitu spesial wanita ini? Perempuan ini, Maria Magdalena itu, sampai Yesus menampakkan diri pertama sekali kepadanya. Dan menurut sejarah, bahwa Maria Magdalena ini adalah keturunan orang kaya. Saya juga tidak tahu apakah pada waktu itu orang tuanya menyembah kepada berhala. Karena secara umum katanya, orang-orang yang mencari kekayaan dengan mencari kekayaan dari iblis, ada tumbal. Ya. Dan itu memang dicatat di Alkitab. Kekayaan-kekayaan diperoleh dari harta dunia yang bukan dari Tuhan, biasanya ada perjanjian dengan iblis. Apakah ada hubungannya dengan ini? Tidak dijelaskan. Tapi yang pasti dikatakan Maria Magdalena ini seorang wanita yang dilepaskan dan yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh iblis. 7 roh jahat dalam tubuhnya yang membelenggu dia, yang menguasai dia,
yang merasuk dia. Tapi pada waktu itu Yesus melepaskan dia. Dan ketika dia sudah dibebaskan, ketika dia sudah dilepaskan, apa yang dia perbuat? Bersama dengan wanita-wanita yang lain, mereka melayani rombongan Tuhan Yesus. Aku yakin, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia pemuda, apakah dia pemudi, mungkin sampai kepada anak-anak sekalipun, kalau betul-betul dia mencintai Tuhan, pasti dia suka menangis di kaki Yesus. Orang yang suka menangis di kaki Yesus itu juga berbicara tentang suka berdoa. Amin. Dan orang yang suka berdoa, kata Alkitab di sini, ketika Maria menangis menjenguk di kubur itu, apa yang dia lihat? Ada malaikat yang datang di sana. Dia bertemu dengan dua malaikat yang dikatakan oleh Alkitab, ketika mayat Yesus dibaringkan, malaikat yang satu ada di kepala, malaikat yang satu lagi ada di kakinya. Di tempat Yesus itu dibaringkan mayatnya, walaupun mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Tapi posisi ketika dia diletakkan mayatnya, malaikat ini ada di kepalanya, ada di kakinya. Apa artinya ini semua? Bahwa orang yang suka menangis di kaki Tuhan akan selalu bertemu dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Akan bertemu dengan malaikat-malaikat yang penuh kemuliaan. Mujizat-mujizat Tuhan akan dialami oleh orang-orang yang suka menangis di kaki Tuhan. Maria Magdalena bertemu dengan malaikat itu. Yesus bilang, Maria. Langsung dia sadar, oh itu panggilan namaku, Yesus pasti ini. Dia tahu betul, itu Yesus karena memanggil namanya Maria. Dia pun menoleh, langsung dia sadar bahwa betul-betul yang memanggil dia itu Yesus. Itulah hubungan mereka yang begitu dekat sekali. Dan Maria tahu, sejak dalam pelayanan mereka bersama dalam tim, dia sering dilibatkan. Dan nama itu tidak asing bagi dia ketika Yesus memanggil namanya Maria. Karena Maria sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Maria sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya sering dia dilibatkan dalam pelayanan. Jadi gak heran juga kalau ada orang-orang yang suka ditampilkan, orang-orang yang suka dipanggil ikut melayani, orang-orang yang suka dipanggil untuk tampil di depan. Sianu, nama Sianu panggil naik di depan, menggantikan karena memang dia suka melayani. Kembali saya berkata, kenapa sampai sedemikian spesialnya Maria Magdalena? Karena memang dia sangat mengasihi Tuhan dan rela mengorbankan apa yang dia punya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Tuhan akan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, dan menyatakan kasihnya, kasih yang kekal kepada mereka yang mau mengasihi dia, yang melayani dia, yang mau berkorban untuk dia, yang mau habis-habisan untuk Tuhan, yang memberikan hartanya untuk Tuhan. Tuhan menatakan, aku akan menampakkan diri, menunjukkan diri, dan mengasihimu dengan kasih yang kekal. Orang biasa rebut yang hidup kan? Orang biasa rebut berkat. Orang biasa berebut yang baik. Ini mayat yang bau busuk pun mau direbutnya. Itu menyatakan sebuah cinta. Amin. Ya, gak peduli dia di mana kau letakkan mayatnya. Pasti sudah berbau dong. Sudah 3 hari. Tapi itu pun mau direbutnya. Maria mau mengambil mayat itu. Untuk apa itu? Karena cintanya kepada Yesus. Haleluya. Orang yang betul-betul cinta akan Tuhan, tidak peduli apapun taruhannya, apapun keadaannya, sampai mayat pun dia rebut karena cintanya kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan nyatakan akan kasihnya kepada dia.
Mari kita introspeksi diri kita semua masing-masing. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Apakah cinta biasa-biasa? Belajar seperti Maria. Lihat, bukan hanya hartanya yang dia kasih, cintanya juga. Sampai mayat Tuhan Yesus mau direbutnya. Di mana kamu Tuhan bikin? Biar ku ambil. Aku mau ambil itu mayatnya. Begitu sayangnya dia kepada Tuhan. Jadi tidak heran Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan dia pemberita pertama yang menyatakan kepada murid yang lain, aku sudah melihat Tuhan. Haleluya. Kiranya ini menjadi motivasi kita semua ibu bapak dalam ikut Tuhan di peringatan hari kebangkitan Yesus ini. Karena dia memang bangkit, dia hidup, ada hari esok. Tuhan berkati kita semua.